Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Bagaimana kabar saudara minggu ini? Saudara tidak merasa sesakan karena cuaca yang panas dan corona? Apakah ada masalah lain yang membuat hati saudara terluka? Minggu ini saya memilikinya. Terkadang ada masalah yang membuat hati kita terluka, namun masalah kali ini lebih lagi membuat saya terluka. Saya pergi ke bank untuk mengajukan peminjaman. Katanya saya akan dihubungi nantinya lewat telepon karena saya telah melakukan pengajuan. Beberapa jam kemudian saya mendapat telepon. Saya sama sekali tidak bisa mendapatkan pinjaman. Perasaan saya sudah tidak enak karena tidak boleh melakukan pinjaman. Namun saya lebih sakit hati lagi karena nada bicara orang yang menelepon saya. Nada bicaranya seperti orang yang mengalami hal yang tidak masuk akal. Nadanya seperti bagaimana saya memiliki keberanian untuk mengajukan peminjaman, padahal gaji bulanan saya hanya segitu. Waktu itu perasaan saya sungguh sangat buruk. Saya tidak memiliki alasan untuk merasa tidak senang dari sudut pandang Tuhan. Namun pada waktu itu saya kecewa karena saya memiliki hati manusia. Biasanya saya memuji Tuhan atau berdoa selama perjalanan pulang bekerja. Akan tetapi hari itu saya hanya berdoa. Pujian penyembahan tidak bisa keluar dari mulut saya. Namun keesokan harinya saya bisa memuji Tuhan kembali. Butuh waktu sehari untuk kembali ke kehidupan saya yang biasanya. Pada buku bacaan kita hari ini tertulis bahwa memuji Allah itu baik dan indah. Sebuah hal yang layak kita lakukan. Tidak hanya memuji Allah di saat masalah dapat diselesaikan dengan baik, namun dapat memuji Allah juga di saat pengajuan peminjaman tidak disetujui. Kita harus memuji Allah bukan hanya ketika rencana kita semua berhasil terwujud, tetapi juga di saat masalah tidak dapat diselesaikan. Alasan kita memuji Tuhan karena Tuhan ada, bukan karena situasinya. Ada ayat seperti ini dalam Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Tidak mengucap syukur, tidak meninggikan nama Tuhan, dan tidak memuji namanya walaupun kita tahu Dia ada adalah sebuah hal yang kritis. Membangun tembok anatar dirinya dengan Tuhan dan meninggalkan Tuhan adalah akar dari semua kejahatan. Semua dosa muncul karena hal ini. Apapun yang terjadi, kita semua harus mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dulu ada kerabat saya yang mengalami kesulitan bertanya kepada saya mengapa kita harus memuji Tuhan. Dia bertanya apakah Tuhan itu narsis sehingga ingin dipuji oleh manusia. Akan tetapi saudara, apakah orang yang narsis akan menyerahkan nyawanya bagi orang lain? Kalau Tuhan itu narsis, maka dia tidak akan datang ke dunia ini. Terlebih lagi, dia tidak akan datang ke dunia ini kalau harus mati dengan cara yang mengenaskan. Kita layak memuji dan menyembah Allah karena Dia adalah Allah. Mengakui Tuhan adalah jalan kehidupan sehingga hal ini baik dan indah. Pada bacaan kita hari ini tertulis, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ini adalah hal yang pasti. Hati saya yang kecewa sebentar di minggu ini tidak ada bekas lukanya. Saya tidak mengingat lagi banyaknya luka yang saya dapatkan selama ini. Dunia menilai kita dengan tolak ukur dunia, sedangkan Tuhan menilai kita dengan cara yang berbeda.
Keberadaan kita begitu bernilai karena kita sesuai dengan rupa Allah. Keberadaan kita begitu penting sehingga anak Allah mati bagi kita. Kita semua termasuk di dalam tatanan tata surya. Matahari termasuk di dalam galaksi Bima Sakti. Ada biliaran bintang di dalam galaksi Bima Sakti. Lalu ada beratus juga galaksi seperti galaksi Bima Sakti yang ada di dalam semesta. Allah menentukan jumlah bintang-bintang tersebut dan mengetahui semua namanya. Allah yang seperti itu mengenal saudara. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, kuasanya besar, dan kebijaksanaannya tidak berkesudahan. Haleluya. Ingatlah, orang yang berada di dalam Yesus adalah orang-orang yang spesial. Pada ayat ke-10 tertulis bahwa Allah tidak suka pada kekuatan kuda atau kekuatan manusia. Kekuatan manusia tidak ada apa-apanya kalau Tuhan lihat. Namun manusia cepat tinggi hati kalau merasa kuat perang sedikit. Belum lama ini saya melihat berita tentang 4 orang pemuda umur 20 tahunan yang meninggal tenggelam karena tidak bisa mengontrol kecepatan mobilnya sehingga mobilnya jatuh ke dalam air. Ada alasan mengapa perusahaan asuransi menetapkan premi tertinggi untuk pengemudi berusia 20 tahunan. Oleh sebab kecelakaan paling banyak terjadi pada orang yang berumur 20 tahunan yang masih memiliki banyak tenaga. Sepertinya pada waktu itu orang-orang keliru bahwa dirinya mampu melakukan hal apapun karena masih kuat dan sehat. Namun kekuatan yang besar tanpa adanya kebijaksanaan dan kerendahan hati adalah suatu hal yang berbahaya. Orang yang sehat akan bergantung pada kekuatan jasmaninya, sedangkan orang yang memiliki banyak uang akan bergantung pada uangnya. Kekuatan jasmani, uang, pengetahuan, bakat, atau apapun juga tidak bisa menjadi alasan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya tertulis di ayat 11 bahwa Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya memberkati saudara sekalian agar tidak melupakan Tuhan di dalam situasi apapun, serta menjadi pribadi yang berdoa dan memuji Tuhan senantiasa. Saya berharap kita semua tidak bergantung pada kekuatan yang kita miliki, melainkan hanya bergantung pada kekuatan Tuhan. Haleluya. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami ingin memuji dan mengucap syukur kepadamu. Kami mudah jatuh dan terluka karena kami lemah. Kami ingin mengucap syukur karena Engkau selalu ada bersama kami sehingga kami dapat bangun dan berlari kembali. Buatlah hati dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan pujian penyembahan, serta jagalah kami untuk tidak bergantung pada kekuatan dunia. Buatlah kami menjadi pribadi yang takut akan Engkau dan selalu menunggu rahmat-Mu saja. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang menjadi pengharapan dan kekuatan kami. Amin.